Alhamdulillahi ala ni'mat. Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tanah semesta alam yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam rangkaian agenda kegiatan disertasi, diskusi pemikiran dan literasi yang diadakan oleh Sufa Institute. Nah, dengan kegiatan ini merupakan kegiatan bincang-bincang pemikiran yang dimana akan ada penyaji, kemudian nantinya di akhir akan ada tanya jawab. Nah, tak lupa dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya menjadi umatnya yang dirindukan di yaumil akhir. Selanjutnya, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah bisa menjadi anugerah tersendiri pada acara kita pada malam hari ini. Namun, untuk lebih utama, lebih afdal, akan ada suci Al-Quran yang oleh saudara kita yaitu Kang El Islam Purnama. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran Kang El Islam Purnama atas pembacaan Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran bisa memberikan kemudahan, wasilah, turunnya rahmat dalam acara kita pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini akan diisi oleh penyaji kita yaitu Kang Miftahul Firdaus. Beliau merupakan peneliti Sufa Institute yang dimana pada malam hari ini akan membahas tentang tokoh Islam yang bernama Alija Izzat Begovic. Beliau merupakan presiden dari negara Bosnia Herzegovina.
yang merupakan negara di semenanjung Balkan yang pernah ada tragedi kelam di mana ribuan umat muslim dibantai. Nah, sedikit sekilas terkait profil beliau yang mungkin nantinya akan dijelaskan lebih mendalam oleh Kang Miftah. Beliau lahir tahun 1925 dan meninggal tahun 2003. Yang karya paling terkenal beliau itu adalah Islamka Deklarasi. Itu saya kurang bisa bahasa sana. Yang berisi pandangannya tentang hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat. Nah, itu salah satu karya terbesar beliau yang nantinya akan kita bahas, akan kita bedah pada acara disertasi pada malam hari ini. Dan sangat saya sarankan kepada teman-teman untuk bisa menyimak, mencatat, dan nantinya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, saya sapa terlebih dahulu kepada pemateri kita, penyaji kita, Kang Miftah. Kepada Kang Miftah, gimana kabarnya Kang? Apakah sudah siap untuk penyajian pada hari ini? Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Kang? Baik. Ya. Alhamdulillah, Kang Miftah sudah berada di tempat dan sudah siap menyampaikan pemateriannya. Maka dari itu, saya persilakan kepada Kang Miftah untuk bisa menyampaikan penyajian materinya pada malam hari ini. Tafadhol Kang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen. Sudah terlihat ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala taurata ala jabarit tur fi kitabim mastur. Walhamdulillahilladzi ladzina imat qurru bil izzati wal jalali mashhur wa ala sarra'i wad dharra'i mashkur. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa salli alaihi fil akhirin wa salli alaihi fi kulli waqtin wa hin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu penelitian sederhana gitu ya. Sebenarnya ini belum sempat dibuat esainya, tapi baru merangkum poin-poinnya saja. Insya Allah kedepannya akan dikembangkan sebagai esai. Seperti pada sesi disertasi sebelumnya kan, saya dan Kang Irfan sudah membuat esai dan sebenarnya sudah dikirim ke satu simposium ilmiah gitu ya. Yang penelitian kali ini sebenarnya penelitian sederhana karena bertepatan dengan momen kemerdekaan daripada Bosnia Herzegovina, yaitu pada tanggal 3 Maret kemarin. 1 sampai 3 Maret sebenarnya biasanya perayaannya. Kenapa ini tuh penting? Karena kadang-kadang kalau kita belajar sejarah, kita itu kan pada masa ini tuh biasanya sejarah itu seringkali dipelajari pada terfokus pada negeri kita sendiri gitu ya, kalau misalkan sejarah modern. Sementara sejarah masa lalu itu biasanya itu kan skemanya lebih luas karena tidak terbatas kepada yang namanya negara bangsa. Nah, karena sejarah masa kini itu lebih sempit skopnya, kita biasanya itu seringkali tidak mengetahui tentang saudara-saudara kita di tempat yang lain. Dan pada hari ini kita akan meninjau sejarah daripada satu bangsa yang namanya Bosnia, yang adalah bangsa yang mayoritas Muslim juga. Dan sebenarnya secara definisi etnis sendiri, etnis Bosnia itu mereka Muslim gitu ya. Dan di antara perjalanan kemerdekaannya itu terdapat satu fondasi ilmiah pemikiran gitu ya, yang penting, yang diantaranya itu diwakili oleh satu riwayat tokoh yang bernama Alija Izetbegovic. Jadi J-nya itu biasanya dibaca sebagai Y kalau di dalam bahasa mereka. Jadi sebenarnya Alija itu adalah ejaan Bosnia dari Ali gitu ya, Izetbegovic. Ini menarik juga karena nama-nama di dalam Bosnia itu adalah nama-nama Slavic yang kemudian mereka itu mengalami islamisasi, ada pengaruh-pengaruh Arab dan Turki di dalamnya.
Langsung saja, ini adalah Alia Izz Begovic. Yang ini sedang berdoa di dalam satu upacara pemakaman. Saya ini lupa satu upacara pemakaman dari para korban yang syahid di dalam perang kemerdekaan Bosnia. Ini adalah satu acara dengan para tokoh intelektual dan masyarakat Bosnia. Dan kalau teman-teman mengikuti sesi diskusi sebelumnya di dalam yang bahas tentang teori aksi, maka kita mengetahui bahwa sebenarnya di dalam aksi manusia itu ada dua determinan, verbal determination of action, yaitu aksi manusia itu diciptakan oleh Tuhan, fiilnya itu, tetapi manusia itu berperan di dalam proses memilih atau ikhtiar, proses meraih aksi atau acquisition of action disebut sebagai iktisab dari kata kasab, laha makasabat walaiha maktasabat dan seterusnya. Dan juga manusia kan berdoa dan bertawakal. Ini adalah salah satu contoh daripada yang disampaikan oleh Alia Izz Begovic. Ne upravi ljudi istoriju. Velikim ruskim mudracom je pisac, Tolstoj je napisao 2000 stranica svog romana da bi dokazao upravo u tezu koju sam sad rekao. Ne upravi ljudi istoriju. Naravno, time što Bog upravlja istorijom ne znači da mi sad trebamo da lijepo sjedimo kod kuće pa ne se stvari odvije kako hoće. Naprotiv, naređeno da u toj istoriji budemo aktivni ljudi, da se borimo držeći se nekih zakona, odredaba, obaveza i prema tome mi treba da se borimo šta će na koncu ispasti. Mi to ne znamo i uvijek istorija u stvari jest priča o događanju nepredvidljivih stvari. Nah, bisa kita lihat bahwa Izz Begovic ini meskipun dia seorang presiden, seorang politisi dan pejuang kemerdekaan, tapi perjuangan hidupnya itu, karirnya itu dilandasi oleh suatu pemikiran. Dia juga seorang pemikir dan seorang filsuf, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini dia memperlihatkan suatu filsafat sejarah dan pembacaan yang cukup bagus terhadap Leo Tolstoy, yang dimana novel-novel dari Tolstoy itu mengafirmasi bahwa Tuhan adalah penentu arah sejarah, tapi manusia tetap wajib berusaha. Ini seperti itu, sebagaimana sesuai dengan teori aksi yang kita bahas sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara tentang Alia Izz Begovic, kita tidak bisa lepas daripada bubarnya Yugoslavia, yang sebelumnya Bosnia Herzegovina itu merupakan bagian dari Yugoslavia. Kita lihat Yugoslavia itu berasal dari kata bahasa Latin, bahasa Slavik maksud saya, yaitu Yug dan Slaveni atau Slaveni. Slav itu artinya adalah suatu kejayaan, itu sementara Yug itu artinya adalah selatan. Jadi bangsa Slavik atau suatu bangsa yang artinya bangsa yang jaya gitu, yang berada di dalam cabang bagian selatannya. Karena kalau kita lihat bangsa Slavik yang utara itu adalah Rusia. Tapi bangsa Slavik selatan adalah bangsa yang tinggal di kawasan sekitar Balkan. Dan Yugoslavia itu, atau yang dulunya bernama Federativna Narodna atau Sosialisticka Federativna Republika Yugoslavia, berarti itu adalah suatu republik federasi sosialis gitu, atau republik kerakyatan. Narodna itu artinya rakyat, sosialis berarti bersifat sosialistis, yang terdiri dari 6 republik anggota, yaitu Serbia yang sini, Macedonia di sini, Montenegro, lalu Bosnia Herzegovina yang bentuknya seperti segitiga ini, dan Kroasia yang bentuknya seperti sabit, dan Slovenia yang paling utara. Serbia sendiri itu sebenarnya memiliki mungkin bisa dibilang sebagai distrik otonom yang memiliki pimpinan sendiri, tetapi tidak setingkat republik anggota, yaitu Vojvodina sebelah sini, dan Kosovo yang sekarang sudah merdeka dan menjadi negara sendiri juga, Kosovo. Masing-masing republik anggota ini, kecuali tadi yang distrik distrik otonom Vojvodina dan Kosovo, itu dipimpin oleh seorang presiden, dan presiden ini berkumpul ke dalam satu dewan presidensi, di mana masing-masing presiden itu memiliki suara voting, dan nantinya
akan di voting itu dikumpulkan bersama, dan Dewan Presidensi itu dipimpin oleh satu presiden federasi. Nah, biasanya presiden federasi itu berasal dari etnis Serbia, karena Serbia itu yang paling dominan dan paling banyak jumlahnya di dalam Yugoslavia. Dan pembagian republik anggota itu memang dipengaruhi oleh pembagian etnis. Masing-masing etnis itu terbentuk karena perbedaan-perbedaan di dalam bahasa, dialek sebenarnya, dan perbedaan-perbedaan di dalam agama. Kalau kita lihat, Serbia itu adalah di wilayah yang pink ini ya, mayoritas Serbs, etnisnya disebut Serbs. Mereka itu adalah orang-orang yang berbicara dengan kalau di sini Anda lihat, yaitu dialek Serbia itu disebut sebagai West South Slavic gitu ya, dan atau Slavic Barat Daya, yang mana disebut sebagai Stokavia dialeknya itu, dan mereka mayoritas Ortodoks. Sementara etnis Kroasia atau Kroats itu Stokavia juga, tapi mayoritas Katolik. Sementara etnis Bosnia itu Stokavia juga dialeknya, tapi mayoritas Muslim. Atau yang orang yang Muslim disebut Bosnia, yang Katolik disebut Kroats, yang Ortodoks disebut Serbs gitu. Sementara Sloven itu memiliki satu dialek bahasa sendiri. Dan juga etnis Montenegro ini sebenarnya mirip dengan Serbs, tapi diletaknya di bagian selatan, dan mungkin ada pengaruh dari dialek-dialek yang lain selain dialek bahasa Stokavia. Dan dialek Macedonia ini adalah satu dialek yang agak beda sendiri, karena yang lain itu Slavic Barat, ini adalah Slavic Selatan Timur atau Timur Tenggara gitu, yang dibicarakan itu adalah di Makedonia. Sementara di wilayah Kosovo ini adalah satu wilayah yang sebenarnya dia bahasanya itu bukan bahasa Slavic, karena wilayah Kosovo ini adalah mayoritas itu adalah orang Albania. Albania itu secara bahasa itu meskipun masih berada di dalam keluarga bahasa Indo-Eropa, itu termasuk di dalam wilayah Paleo-Balkan, yang mana lebih dekat bahasanya itu sebenarnya dengan bahasa Yunani, Greco-Phrygian, dan bahasa Armenia. Disebut bahasa Albania itu adalah Illyric. Sementara di wilayah-wilayah sekitar Macedonia dan wilayah bagian selatan itu juga ada satu etnis Turki sebenarnya. Mereka berasal dari wilayah dataran Mongol seperti bangsa Turki, tapi kemudian mereka namanya Volga Bulgar, dan kemudian berasimilasi dengan etnis Bulgaria dan mendiami wilayah-wilayah di sekitar Montenegro dan Macedonia. Sehingga interaksi dari dialek-dialek itu dan agama yang berbeda-beda menghasilkan satu wilayah Balkan yang terdiri dari etnis-etnis yang berbeda. Dan di dalam Yugoslavia yang awalnya Yugoslavia ini awalnya adalah wilayah kerajaan kecil-kecil, dan kemudian setelah tidak ada di sini ya, saya ceritakan sedikit saja. Awalnya adalah wilayah kerajaan yang kecil-kecil, tetapi kemudian mereka itu juga menjadi wilayah perebutan daripada kerajaan-kerajaan besar dari utara itu nanti, dan wilayah Italia sebesarnya itu masuk Romawi Barat, dan nanti wilayah timur juga nanti yang masuk Romawi Timur. Lalu kemudian ketika zaman Utsmani juga masuk wilayah Balkan, sehingga dengan demikian juga Islam masuk ke wilayah Balkan ini dan menjadi dominan nanti di sekitar Albania, Kosovo, dan Bosnia Herzegovina. Tetapi kemudian Utsmani mengalami pelemahan, dan ketika melemah itulah dari wilayah utara ada masuk Austria-Hungaria. Bisa lihat di sini Austria-Hungaria kan di poros tengah seperti ini. Austria-Hungaria, nanti dari wilayah yang agak timur juga masuk nanti Rusia, dan nanti Serbia ini menjadi wilayah yang sangat dipengaruhi oleh Rusia. Sementara wilayah Slovenia dan Kroasia itu lebih dekat dengan Austria-Hungaria. Dan nanti bisa kita lihat di dalam sejarah Perang Dunia Pertama kan nanti wilayah Balkan ini sangat berpengaruh, di antara dalam pembunuhan dari Pangeran Austria-Hungaria yaitu Habsburg Franz Ferdinand oleh nasionalis etnis Serbia. Dan ini panjang ceritanya, tapi intinya selepas Perang Dunia
kedua, setelah mereka secara panjangnya itu menjadi vasal dari imperium-imperium yang lain yang lebih kuat, baik itu Romawi Timur, Romawi Barat, Turki Utsmani, dan Austria-Hungaria, dan Kesaran Rusia. Mereka mencoba membentuk satu kerajaan besar yang menggabungkan provinsi-provinsi yang berbeda ini, yang disebut sebagai Kerajaan Yugoslavia. Walaupun aslinya dinasti yang memerintah itu ada dinasti Serbia, karena etnis Serb adalah yang paling mayoritas di sana. Tapi kemudian terjadi revolusi sosialis yang kemudian menghasilkan berkuasanya Partai Sosialis atau Partai Komunis, dan kemudian terjadilah Federasi Yugoslavia yang dipimpin oleh Marskal Josip Broz Tito. Dan karena dia itu seorang diktator sosialis yang kuat gitu ya, menerapkan satu kebijakan yang disebut sebagai Unity and Brotherhood untuk memaksa persatuan di antara etnis-etnis yang berbeda ini, sehingga cukup kuat ininya ikatannya Yugoslavia pada masa pemerintahan Josip Broz Tito. Tetapi kemudian hal itu menjadi suatu pedang yang bermata dua juga ya, karena dominasi daripada etnis Serbia itu, dan masa Broz Tito juga ketika pemerintah sosialis itu kan biasanya militer dan polisinya kuat, dominan gitu ya. Di dalam militer dan polisinya itu juga etnis Serbia itu sangat dominan, sehingga dan di dalam kebijakan pembangunan demikian, sehingga menghasilkan ketimpangan, ketidaksetaraan, dan konflik horizontal, dan keinginan untuk memisahkan diri di antara etnis-etnis non-Serbia. Nah, etnis Serbia ini, meskipun dia banyaknya juga wilayah di Serbia, mereka juga karena jumlahnya sangat besar, mereka juga berdiaspora di luar wilayah Serbia. Sehingga di wilayah-wilayah yang lain di luar wilayah Serbia, mereka menjadi minoritas gitu kan. Mereka kemudian takut ketika etnis-etnis yang lain itu ingin merdeka gitu. Kalau etnis-etnis yang lain sampai merdeka menjadi republik anggota itu merdeka jadi negara sendiri, etnis-etnis Serbs yang mendiami wilayah-wilayah di luar Serbia itu kan otomatis akan menjadi warga negara minoritas di sana. Kalau mereka takut akan ada balas dendam atas perilaku atau kebijakan mereka yang selama ini mendominasi dan menindas gitu ya etnis-etnis yang lain. Itu timbullah satu ketakutan, dan ketakutan itu disambut oleh suatu populisme chauvinistis gitu ya dari seorang politisi Serbia yang namanya Slobodan Milosevic. Ini yang atas. Pada awalnya Slobodan Milosevic ini adalah bisa disebut sebagai ketua partai komunis di wilayah Serbia. Dan pada saat itu, setelah Broz Tito meninggal, pemimpin-pemimpin Yugoslavia yang berikutnya itu tidak setangan besi Broz Tito. Mereka lebih soft gitu ya. Dan karena itu, ketika keinginan untuk memisahkan diri yang kuat di antara etnis-etnis yang lain itu, mereka lebih memilih untuk mengadakan dialog. Nah, dialog itu kemudian menimbulkan reaksi dari etnis Serb yang masih ingin mempertahankan dominasi tadi, yang disambut oleh populismenya Milosevic, sehingga Milosevic menguat posisinya, dan pada saat itu menjadi menantang presiden Yugoslavia pada saat menjelang bubarnya Yugoslavia, yaitu Ivan Stambolic yang bawa ini. Awalnya Milosevic ini dibawa oleh Stambolic sebagai tangan kanannya gitu ya. Tapi kemudian Milosevic menggalang dukungan etnis Serbia di dalam maupun di luar Serbia sendiri, sehingga Ivan Stambolic pun terdesak, dan kemudian Ivan Stambolic mundur. Lalu pada akhirnya nanti Slobodan Milosevic naik kartunya dan menjadi presiden dari Dewan Presidensi Federasi Yugoslavia. Tidak hanya sebagai ketua Partai Komunis, tapi dia naik menggeser posisinya Ivan Stambolic. Dan ketika Slobodan Milosevic naik itulah dia mengerahkan operasi-operasi politik dan intelijen untuk bisa mencengkram gitu ya, wilayah-wilayah lain di luar Serbia supaya tidak memisahkan diri. Dengan demikian, misalnya dia merekayasa unjuk rasa dan penangkapan gitu ya terhadap pemimpin-pemimpin republik-republik anggota yang lain yang tidak pro pada dia, dan diganti dengan semacam boneka yang pro kepada
Milosevic itu, yang pro Serbia. Operasi intelijen dan militer juga untuk merekayasa konflik horizontal sehingga dia bisa playing victim dan pada akhirnya mengirim militer ke wilayah sana dengan dalih untuk menyelamatkan etnis Serbs yang ada di luar wilayah Serbia. Nah, karena itu terjadilah pergolakan politik yang luar biasa di seluruh wilayah Yugoslavia, yaitu etnis Serbia yang dominan itu melawan etnis-etnis yang lain. Tadi operasi militernya Milosevic itu, dia menemui keberhasilan hanya cenderung di wilayah yang pro Serbia sejak awal, yaitu Montenegro, karena Montenegro ini etnisnya itu sebenarnya dekat secara etnis itu hampir nggak ada bedanya dengan etnis Serbia. Mereka juga sama-sama orang Ortodoks. Tapi di wilayah lain yang etnisnya itu berbeda secara dialek, bahasa, dan secara agama dengan Serbia, itu menemui perlawanan sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin lokal yang pada akhirnya berhasil memerdekakan republik anggota itu masing-masing. Di Slovenia ada Milan Kucan, di Kroasia ada Franjo Tuđman, di Bosnia Herzegovina ada Alija Izetbegovic yang akan kita bahas. Sementara nanti wilayah Kosovo dan di wilayah Kosovo yang sebelah sini dan Macedonia itu juga ada pemimpin yang kontra terhadap Milosevic. Tapi wilayah Kosovo ini proses kemerdekaannya lebih panjang lagi setelah Yugoslavia bubar. Mereka masih menjadi wilayah bagian dari wilayah Serbia dan proses politik dan militernya itu masih berlangsung sampai kemudian mereka baru merdeka itu di 2008. Tapi republik-republik anggota yang besar yang lain itu Kroasia, Bosnia Herzegovina, dan Slovenia itu merdeka lebih cepat di sekitar 1991 sampai 95. Nanti bisa dibaca sendiri sejarah perangnya seperti apa, panjang dan berdarah-darah. Nah, awalnya ketika muncul keinginan untuk memisahkan diri seperti itu, yang sebenarnya keinginan itu kan tidak muncul semalam, itu pasti prosesnya lama dan panjang. Izetbegovic dan para pemimpin Bosnia itu ingin menghindari konflik dan tetap berada di dalam wilayah Yugoslavia dengan syarat ada reformasi konstitusi untuk mewujudkan kesetaraan dengan etnis Serbia dan kebebasan untuk menerapkan Islam dalam kehidupan. Ini bisa dibaca di dalam dokumen Radimir o Bosni i Herzegovini atau Perang dan Kedamaian di Bosnia Herzegovina. Ini adalah pidatonya Izetbegovic. Tuntutan keislaman itu awalnya disampaikan jauh-jauh hari, tuntutan untuk kesetaraan dengan etnis Serbia itu, yaitu sejak 1970. Jadi sejak Izetbegovic masih menjadi aktivis muda lah, gampang seperti itu. Dan dia melanjutkannya dengan menulis satu risalah besar yang lain, yaitu Islam Between East and West pada 1980-an. Atas aktivismenya itu, Izetbegovic ditangkap dan diadili di penjara dari sekitar 82 atau 83 gitu ya, dengan tuduhan fundamentalisme Islam dan subversi kepada Partai Komunis. Dia divonis 14 tahun penjara, tapi atas keterangan para penduduknya dibebaskan sekitar 88. Karena reaksi dari pemerintah pusat di Belgrade di Serbia itu keras terhadap upaya menuntut kesetaraan itu, sehingga etnis Bosnia pun makin mantap untuk ingin merdeka. Ini adalah Islamska Deklarasia. Di antara subjudulnya adalah Jedan Program Islamisasi Muslimana i Muslimanskih Naroda. Ini akan kita bahas insya Allah di berikutnya, memiliki signifikansi yang penting. Ini sekilas riwayat Izetbegovic. Lahir pada 8 Agustus 1925 di Bosanski Sama. Keluarganya itu sebenarnya ada suatu keluarga aristokrat. Ya, ada di dalam semacam pegawai pemerintahan Utsmani dan kemiliteran itu ya, sejak lama. Pindah dari Belgrade ke Bosanski Sama pada 1868. Dia menetap di sana. Lalu ayahnya itu Mustafa dan ibunya itu bernama Hiba. Ketika Perang Dunia I itu pecah, Bosnia Herzegovina sudah secara efektif itu lepas dari wilayah Utsmani dan masuk dalam wilayah Austria-Hungaria, sehingga ayahnya yang semula itu militer, keluarganya itu turun-temurun ada aristokrat dan militer gitu. Dia kemudian ayahnya itu harus, karena sudah dikuasai Austria-Hungaria, kemudian menjadi militer Austria-Hungaria. Tapi ketika perang, ayahnya kan terluka permanen gitu ya, sehingga tidak bisa melanjutkan bisnis dan selamatnya, sehingga bangkrut keluarganya.
gampangnya seperti itu. Dan Izetbegovic muda itu masuk semacam sekolah khusus laki-laki, kalau dulu namanya gimnasium di Sarajevo, dan di sana dia belajar tentang Hegel dan Kant, juga membaca buku-buku Islam dan berbagai pemikiran lain. Ini penting untuk membentuk nanti pemikiran dia. Lulus gimnasium sekitar 1940, lalu kemudian ada wajib militer karena dia menjelang Perang Dunia Kedua, dan dia kabur dari wajib militer itu karena tidak mau menjadi karena waktu itu kan kerajaan Serbia itu kan masuk ke wilayah Rusia gitu ya, dan di sana sebenarnya di dalam itu pecah. Sebagian etnis Serbia itu inginnya masuk ke poros Rusia atau poros sekutu, sementara Kroasia, Slovenia dan lain-lain itu inginnya masuk ke poros Aksis, porosnya Jerman. Etnis Bosnia itu terdesak di tengah karena Utsmani sudah tidak ada lagi, sudah bubar di pasca Perang Dunia I kan. Perang Dunia Kedua itu akhirnya mereka menjadi diperebutkan gitu ya, dan ditindas dari dua sisi gitu. Dan kemudian di penjara 1946 dan dibebaskan 49. Setelah di penjara itu Izetbegovic mengurangi aktivisme sosial politik dan lebih menekuni dunia akademik, belajar ke jurusan hukum, lalu lulus dan sempat berpraktek sebagai lawyer. Dan kemudian 1960-an sampai 70-an itu sebenarnya aktivitas keorganisasinya minim, tapi lebih banyak aktivitas intelektual. Dia menulis 2 risalah itu, yaitu Islam Sekadikala Rahasia dan Islam Between East and West, Islam di antara Timur dan Barat. Lalu kemudian sempat di penjara itu yang tadi diceritakan. Dan setelah keluar dari penjara dan 2 risalah pemikirannya itu sudah mantap atau sudah didetailkan dengan komprehensif, barulah itu menjadi satu bekal dia untuk kembali menggeluti dunia perjuangan sosial politik, diantaranya membentuk Partai Aksi Demokratik. Dan pada menjelang 90-an itu, kedudukan Partai Sosialis atau Partai Komunis Yugoslavia itu sudah melemah, sehingga muncul partai-partai politik tandingan dan berhasil dituntut untuk diadakan pemilu multipartai pertama di dalam sejarah Yugoslavia di berbagai negara republik anggotanya itu. Dan di Bosnia Herzegovina sendiri muncul partainya Izetbegovic, Partai Aksi Demokratik, dan Partai Union Demokratik Kroasia, dan satu lagi adalah Partai Serbia. Karena etnis Serbia ini ada yang tadi kan besar etnisnya dan menyebar berdiaspora juga ke wilayah Serbia di wilayah-wilayah lain, mereka juga membentuk partai-partai tandingan untuk mencegah supaya etnis-etnisnya itu memisahkan diri dari Yugoslavia. Namun akhirnya masing-masing etnis yang mayoritas di wilayahnya itu berhasil menang. Di sini partainya Izetbegovic menang 31%. Sebenarnya suaranya kecil gitu, kalau misalkan dibandingkan dengan kenapa Pak jumlahnya cuma 31%? Karena Muslim di Bosnia itu pada saat itu cuma 50%. Jadi nggak mayoritas juga. Jadi sementara etnis Serbia itu sekitar 25%. Dan Kroasia itu 15%, gampangnya seperti itu. Sisanya yang lainnya itu etnis lain. Dan gerakan-gerakan Islam itu sebenarnya waktu itu juga masih terpecah-pecah. Ada beberapa partai Muslim yang lain. Tapi kemudian karena partai SDA ini menang, dan kemudian Izetbegovic menjadi bersama dengan tokoh-tokoh Bosnia yang lain kemudian masuk ke dalam Dewan Presidensi. Dan ketika di Dewan Presidensi dia semakin menuntut untuk kesetaraan dengan etnis Serbia tadi, dan juga menuntut satu pemerintahan yang lebih mandiri daripada pusat di Belgrade. Dan pada ujungnya itu berujung pada diadakannya referendum rakyat Bosnia setelah 92. Dan kemudian ketika 92 itu mereka referendum dan kemudian menyatakan merdeka di 3 Maret, Arya Izetbegovic menjadi ketua Dewan Presidensi yang pertama. Dan pada saat itulah Serbia, etnis Serb situ, kemudian melancarkan perang terhadap etnis Bosnia, gitu kan. Dan terjadilah perang kemerdekaan Bosnia itu dari 92 sampai 95. Dan pada saat itu, Maret 95, Presiden Soeharto sempat mengunjungi Izetbegovic di Sarajevo. Saat itu Sarajevo sedang dikepung oleh pasukan etnis Serb. Dan
perang itu berujung pada intervensi internasional yang berakhir dengan penandatangan perjanjian damai di Dayton di November 95 dan di Paris Desember 95 yang berujung diakuinya kemerdekaan Bosnia Herzegovina oleh Presiden Kroasia dan juga Presiden Serbia. Dengan demikian Yugoslavia resmi bubar dan masing-masing republik anggota yang besar itu kemudian menjadi republik sendiri-sendiri. Dan Izetbegovic akhirnya menjadi presiden sampai tahun 2000 dan kemudian mundur karena faktor kesehatan dan wafat di tahun 2003 pada usia 78 tahun. Ini Izetbegovic dengan Presiden Soeharto, Izetbegovic dengan Muhammad Ali saat di Amerika Serikat penandatangan perjanjian Dayton. Dan ini adalah salah satu bantuan dari pemerintah Indonesia pada saat 95-an itu, yaitu membangun Masjid Istiqlal di Bosnia. Nah, ketika pemerintah Utsmani itu sudah melemah awalnya setelah Perang Dunia I dan bahkan itu dikuasai oleh Austria-Hungaria dan kerajaan Serbia, persekusi dan pembunuhan terhadap Muslim Bosnia itu meningkat. Muslim Bosnia itu bertahan dengan membentuk Yugoslav Muslim Organisasi dan menempatkan wakil dari pemerintahan. Awalnya tokohnya itu namanya Mehmet Spaho dan berhasil menuntut kerajaan Serbia atau kerajaan Yugoslavia itu yang awalnya masih monarki sebelum berkuasanya Partai Komunis untuk mengakui kedudukan ulama di wilayah itu, dan kemudian diangkat Rais Ulama yang nanti berkoordinasi dengan Syekhul Islam di Istanbul. Namun pada sekitar Perang Dunia Kedua, Atatürk berkuasa di Turki dan kemudian di pasca Perang Dunia Kedua dan kemudian kerajaan Yugoslavia juga digulingkan oleh Partai Sosialis atau Partai Komunis, sehingga kemudian terjadi sekularisasi yang masif. Kalau di Turki ke arah barat, kalau di Yugoslavia nanti ke arah Rusia ke arah sosialis, sehingga posisi ulama dan institusi Islam pun ditekan dan etnis Bosnia itu dipaksa untuk menjadi sekuler. Dan selama Perang Dunia Kedua itu juga terjadi persekusi tadi kan, etnis sempat dibahas, yaitu etnis Kroasia yang berpihak ke poros Aksis, sementara etnis Serb itu berpihak ke poros Soviet. Dan keduanya itu menekan Bosnia yang ada di tengah, yang pada saat itu Utsmani sudah runtuh dan tidak ada semacam pelindung politiknya gitu. Dan dipenjaralah Izetbegovic bersama dengan tokoh-tokoh Muslim yang lain itu, ada yang sampai dihukum mati juga. Tapi kemudian dengan penerbitannya deklarasi Islam dan Islam between East and West itu menjadi semacam bekal intelektual untuk meningkatkan afiliasi etnis Bosnia itu dengan Islam yang awalnya itu dipaksa untuk sekuler itu diislamisasi kembali, sehingga kesadaran untuk merdeka dari Yugoslavia itu meluas. Maka tadi bukunya itu disebut sebagai Islamisasi yang muslimah musliman sekian naroda, yaitu Islamisasi Muslim dan masyarakat Muslim. Nah, jadi perjuangan politik, sosial politik itu diawali oleh suatu perjuangan intelektual sebenarnya dari 1950-an atau 60-an sampai 80-an itu, yang menjadi landasan dari perjuangan sosial politiknya pada 1980-an, 1990-an. Ini ada gambar risalah yang lain, insya Allah akan diteliti berikutnya, itu Islam East and West. Nah, selepas referendum kemerdekaan tadi tahun 92, etnis Serbs yang masih ingin agar Bosnia tergabung dalam Republik Srpska itu bergabung dengan Tentara Nasional Yugoslavia yang dominannya juga etnis Serbia untuk mengambil dominasi teritori, merebut teritori dari etnis Bosniak dan kemudian mengusir atau melakukan pembantaian terhadap etnis Bosniak. Di antara pembantaian yang terkenal yang besar itu adalah pembantaian genosida Srebrenica yang 8.300 lebih yang terdokumentasi. Ini etnis Bosniak dibantai. Ini juga di judul lagu Maher Zain. Ini bisa dicari di YouTube, bisa ketemu. Dan juga genosida Markali dan genosida lain, termasuk juga operasi yang terkenal adalah pengepungan Sarajevo. Dan pada saat pengepungan Sarajevo itu Presiden Soeharto berkunjung ke Bosnia pada saat itu. Orang-orang Ortodoks dari wilayah-wilayah lain seperti Rusia, Bulgaria, dan Yunani juga ikut bergabung untuk menyerbu etnis Bosnia. Dan orang-orang Kroat, orang-orang yang Katolik tadi, mereka juga sebagian terpecah, tapi awalnya mereka juga ikut membantai etnis Bosnia karena Kroasia kan juga ingin wilayah juga. Jadi
mereka dikepung etnis Bosnia itu dari kedua sisi, dari utara dari area Kroasia, dari timur dari Serbia gitu. Sampai NATO dan internasional PBB itu pun awalnya tuh enggan juga untuk membantunya gitu kan, enggan untuk bertindak. Barulah setelah terjadi pembantaian Srebrenica dalam Markale itu, dunia internasional itu perhatiannya sudah tidak bisa ditutupi lagi, dan akhirnya NATO bertindak di situ untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian. Sehingga dipaksalah untuk perundingan perdamaian tadi di Dayton dan di Paris. Ini adalah perundingan itu setelah intervensi internasional. Ini adalah Milosevic, ini Izetbegovic, ini adalah Franjo Tuđman, dan hasil perjanjian perundingan di Dayton dan di Paris ini kemudian mengakui wilayah-wilayah Bosnia Herzegovina yang merdeka. Dan kalau kita lihat di sini, persebaran etnis Bosnia itu mayoritasnya di wilayah yang hijau. Sementara wilayah yang biru sebelah sini adalah mayoritas etnis Kroat. Sementara wilayah dari merah ini adalah etnis Serbs, dan mereka dikepung dari dua sisi itu kan. Di perjuangan militernya besar juga, dan dulu Izetbegovic juga sempat ditawan pada saat perang itu. Jadi Kroasia berhasil mencaplok wilayah yang cukup besar. Sementara Serbs juga, dan kemudian dilakukan perundingan tentang batasan wilayah dan dihasilkan wilayah seperti ini. Awalnya etnis Bosnia tentu saja ingin mendirikan satu pemerintahan yang berdaulat gitu ya. Tapi kemudian karena mereka itu tidak dominan, hanya 50%, dan perundingannya itu cukup alot, pada akhirnya diterimalah suatu republik yang bentuknya itu adalah federasi yang terdiri dari masing-masing anggota bagian, yaitu Federasi Bosnia sebelah utara dan Herzegovina. Karena masing-masing ini kemudian memiliki masing-masing etnis memiliki presiden masing-masing juga, yaitu dari Kroat ada presiden, dari Serbs ada presiden, dan dari Bosnia ada presiden, dan dipimpin oleh satu ketua dewan presidensi, yaitu yang dipergilirkan sebenarnya tuh, atau nggak dipergilirkan tuh dipilih, tapi biasanya tuh antar etnis bergantian. Jadi kalau secara ironi bisa dibilang sebenarnya Bosnia Herzegovina ini adalah penerus atau pewaris yang mirip daripada Yugoslavia, karena sebelum-sebelumnya itu kan republik lain, Kroasia, Slovenia, dan lain-lain itu kan mereka membentuk negara mayoritas etnisnya sendiri. Tapi karena Bosnia ini muslimnya cuma 50%, dan Barat dan dunia internasional seperti Amerika Serikat pun juga enggan untuk didirikannya suatu negara muslim di tengah jantung Eropa gitu ya. Maka perundingan pun diarahkan ke arah sini. Jadi semacam ada kekurangannya, tetapi ya daripada tidak ada sama sekali, lebih baik untuk diterima. Pada akhirnya jadi presidensinya itu ada tiga presiden, tapi ada satu ketua dewan presidensi di antara tiga etnis itu. Ini menarik bentuk negaranya. Dan pada saat itu selain bantuan finansial dan support moral, Indonesia juga mengirim senjata. Ini adalah seorang Suripto. Ini bisa dibaca sendiri, kisahnya juga cukup banyak di internet. Yang menjadi fokus dari pengantar sejarahnya sebenarnya cukup panjang, tapi supaya ada gambaran. Sebenarnya fokus utama dari hari ini itu adalah rangkuman daripada Islamistika Deklarasi itu sendiri, yang kemudian menjadi model intelektual dari perjuangan Izetbegovic dan kawan-kawan Bosnia. Sebenarnya tadi dibilang subjudul dari Islamistika Deklarasi atau Deklarasi Islam itu adalah dan program Islamisasi Musliman Skina Roda, yaitu suatu program untuk Islamisasi Muslim dan masyarakat Muslim. Narodanya artinya rakyat atau masyarakat. Kenapa ini menarik judulnya gitu? Kalau misalnya kita lihat gitu di kalangan Al-Atasian itu ya, yang biasanya di jaring INSIS dan lain-lain itu kan menggulirkan suatu program yang disebut sebagai Islamization of Knowledge, Islamisasi pengetahuan. Di sini ada Islamisasi masyarakat. Kalau kita baca di dalam buku Islamisasi Sains Dr. Budi Handrianto, yang dimaksud di antara Islamisasi sains itu adalah Islamisasi dari seorang saintis, di world view atau pandangan alam dari seorang saintis ini kemudian desekularisasi, jadi sekuler, supaya tidak menjadi sekuler kembali. Nah, ini ada irisannya di situ dengan programnya Izetbegovic. Nah, jadi
tujuan daripada deklarasi ini bukanlah untuk membuktikan superioritas Islam dibandingkan sistem-sistem atau madhab-madhab pemikiran yang lain, worldview yang lain, melainkan untuk menunjukkan pentingnya suatu reafiliasi dan reformasi gitu ya di segala bidang kehidupan di dunia Islam yang selama masa penjajahan dan kolonisasi dan seterusnya ini mengalami sekularisasi yang masif gitu ya, baik oleh Barat maupun oleh kubu sosialis di Yugoslavia itu kan yang hidup oleh kubu sosialis, tapi di daerah Islam yang seperti di Afrika, di Asia itu kan kolonisasi oleh Barat, itu sama-sama mengalami sekularisasi. Maka untuk mengobati penyakit yang bernama sekularisasi itu, maka digulirkan satu program yang disebut sebagai Islamisasi Muslim dan masyarakat Islam, Islamisasi Muslimana Musliman Spinaruda, yang pada akhirnya itu tujuannya adalah penerapan Islam dalam semua area kehidupan, dari yang personal, keluarga, dan sosial gitu ya, melalui penyegaran pemikiran keagamaan dan pembentukan satu umat yang bersatu dari Maroko sampai Indonesia. Ini menarik, bisa dibahas, dibaca di halaman ketiga, itu PDF tadi di-share juga di grup ya, dari versi bahasa Inggris dari deklarasi ini, dan bahwa menerangkan bahwa report atau renaissance Islam itu tidak mungkin dilakukan tanpa Islam. Dengan demikian deklarasi ini itu melawan sekularisme. Nah, sebenarnya ide ini tuh bukan ide yang baru. Seperti di dalam ide Islamisasi pengetahuan itu sebenarnya tidak terbentuk satu malam saja, tapi itu terbentuk dari suatu perjalanan sejarah dan kelahiran kesadaran yang lahir di berbagai tempat di dunia Islam ketika mengalami masa penjajahan di sekitar abad ke-1920, 1920 ya, Utsmani bisa dibilang sudah mulai melemah di 1617 ya. Di 1819 itu adalah masa-masa puncak-puncak penjajahan, bisa dibilang sampai sekitar akhir abad ke-20. Dan Islamic itu hanya merangkum, mensintesis dan menambahkan sudut pandangnya. Jadi dia menerangkan bahwa kita tuh tertekan oleh kubu sosialis maupun oleh kubu kapitalis yang sama-sama menguasai dunia Islam dan menjadikan kita fasal mereka. Padahal dunia Islam itu adalah hak kita gitu ya, bukan milik mereka. Namun di sisi lain kita juga memiliki kelemahan-kelemahan. Kalau kita nggak lemah, nggak mungkin sampai dijajah atau sampai dijadikan fasal gitu. Nah, karena kelemahan itu diantaranya terjadi karena dunia baratnya sendiri juga mengalami kemajuan secara material, dan kita juga mundur secara spiritual dan moral. Karena itu untuk menghadapi masuknya ekspansi barat, baik secara ekspansi fisik maupun ekspansi spiritual, moral, dan pemikiran, kita perlu merespon atau engage dengan modernitas mereka, tetapi dengan mempertahankan basis daripada tradisi kita. Intinya seperti itu. Ini tadi Community for Market Indonesia gitu ya. Nah, bisa dibaca. Nah, itu adalah untuk mengakhiri fase keadaan hegemoni asing itu. Selain hegemoni fisik berupa penjajahan dan penguasaan fisik, kita juga harusnya menghadapi hegemoni atau fase yang berupa pemikiran, baik itu di dalam filsafat sains, di dalam pemikiran kultur, kebudayaan, pemikiran sosial politik, dan lain-lain. Karena itu kita harus kembali kepada apa yang menjadi sumber dari kekuatan peradaban Islam selama bertahun-tahun, yaitu Islam itu sendiri. Dengan cara menggunakan Islam itu untuk engage dengan modernitas. Jadi sejarah itu sudah membuktikan bahwa hanya Islam itu satu-satunya sumber ide, atau sebenarnya worldview, ya, pandangan alam, sumber ide, basis dari semua ide yang bisa memberikan kita tuh semacam inspirasi membangun disiplin gitu ya, untuk bisa membangun peradaban. Tidak ada ide lain sebenarnya yang dapat membangkitkan imaji peradaban yang besar seperti itu. Kalau kita melihat sejarah kita, bukan ide tentang kebangsaan, bukan ide tentang etnis, bukan ide tentang bahasa, bukan ide tentang yang lain-lain. Karena masing-masing dari kita ketika kita membentuk itu akan terbentuk sesuatu yang sifatnya lokality. Kalau misalnya di dalam berbasis Islam gitu ya, maka kita dapat bentuk suatu peradaban yang kosmopolitan, gitu kan.
yang pertama kali kosmopolitan di dalam sejarah gitu. Karena peradaban Islam itu nanti ada orang Arabnya, ada orang Turkinya, ada orang Persia, ada orang Eropanya, Ceknya, dan masing-masing sampai ke Indonesia gitu, sampai ke Melayu. Dan itu kosmopolitan sekali dari berbagai macam bahasa, dan kemudian juga memadukan, mengintegrasikan basis-basis dan memodifikasi, melakukan islamisasi terhadap warisan-warisan dari peradaban masa lalu, dari Yunani, Persia kuno, Tiongkok, bahkan India kuno, dan seterusnya, sampai menghasilkan sumbangsi terhadap pemikiran sains yang menjadi Renaissance Eropa nantinya. Dengan demikian, kalau kita mundur dalam lemah, maka kita tuh mundur dalam lemah karena api semangat itu sudah tidak ada lagi gitu. Dalam artian kita tuh menjadi sekuler atau masih menjalani Islam itu tapi hanya sebatas cangkang saja, itu sebagai ritual-ritual saja, dan itu tidak menjadi landasan kita di dalam berpikir, atau dalam kata lain tidak menjadi worldview kita. Dengan demikian, untuk mengembalikan ide itu, maka disebut sebagai islamisasi pemikiran tadi itu menjadi yang utama. Itu disebut sebagai landasan etis, landasan filosofis, landasan ideologis, sosial politis, dan seterusnya. Jadi tidak hanya berupa ritual peribadatan, tapi masuk nanti ke dalam wilayah ilmiah intelektual. Dan inilah yang disebut sebagai tajdid dan islah yang otentik. Bukan hanya gerakan sosial politik untuk meraih kekuasaan, bukan partai politik sepenuhnya, bukan juga gerakan yang sifatnya sosial belaka, bukan, tapi semua gerakan yang sifatnya integral dalam seluruh bidang peradaban yang didasari oleh suatu pemikiran, suatu worldview, namanya seperti itu. Ini semangat utamanya di dalam Islam Security Deklarasi itu. Nah, karena itu, ketika menggulirkan ide ini, kita tuh akan berhadapan dengan dua kelompok. Pertama, kita akan berhadapan yang jelas-jelas adalah berhadapan dengan kalangan sekuleris. Yang kedua, berhadapan dengan kalangan konservatif. Ini adalah modernis dan konservatif, ini adalah dua istilah yang dipakai oleh Hizb ut-Tahrir. Tapi ini masalah peristilah ini di dalam penelitian itu bisa agak rancu gitu ya, karena nanti akan kita jelaskan. Pertama, yang jelas adalah menghadapi mereka yang menolak total modernitas dan semua yang berasal dari Barat. Dan kemudian yang di sisi lain, ekstrim yang lain adalah mereka yang menerima mentah-mentah modernitas Barat. Nah, disebut dengan istilah apapun dua kelompok itu. Yang kalau kita yang baik itu kan kalau kita menghadapi sesuatu kan mengambil satu jalan tengah gitu. Tidak menolak semuanya, tapi juga tidak menerima semuanya. Ada yang dievaluasi, ada yang disaring, ada yang dimodifikasi, ada yang ditolak sebagian. Nah, itu disebut sebagai dewesternisasi atau desekularisasi dan islamisasi. Idenya sebenarnya ada irisannya itu, karena yang digariskan oleh Profesor Al-Atas dan jaringan institusi masing-masing itu adalah dewesternisasi dan islamisasi sains atau islamisasi pengetahuan. Di dua dewesternisasi dan islamisasi ini ada dua-duanya. Nah, pertama, ada catatannya, kaum sosialis itu juga cabang Barat. Jadi meskipun mereka disebut sebagai blok timur, baik Soviet maupun Tiongkok pada masa ini, pemikiran sosialisme itu dilahir dari pemikiran Barat, yaitu idealisme Jerman dan filsafat sejarah Hegel, dialektika Hegelian. Jadi sebenarnya itu Barat juga, mereka itu terbaratkan juga. Meskipun itu bangsa timur lainnya seperti Jepang atau Korea Selatan, mereka itu sebenarnya bangsa yang terbaratkan juga. Jadi satu-satunya yang masih tegak berhadapan dengan modernitas pada masa ini bisa disebut hanya Islam saja. Karena India juga ya seperti itu kan. Kalau mereka yang maju-majunya itu kan juga mereka yang terbaratkan juga semuanya, bermigrasi tinggal di Barat dan kerja di Barat sebagai engineer dan sebagainya. Di wilayah jadinya sendiri, masyarakat yang masih tradisionalnya juga bisa kita lihat seperti itulah kaum Pajit gitu ya. Dan peradaban lainnya Tiongkok itu juga sudah terbaratkan, meskipun Barat dalam cabang yang komunis gitu. Nah, istilah modernis itu cukup ambigu karena ada yang menggunakan modernis ini untuk kalangan yang ingin memperbaiki tadi yang disebut sebagai reformis, maka saya akan menggunakan istilah itu sebagai reformis. Ada juga yang menggunakan istilah modernis itu untuk kalangan yang liberal atau sekuler. Tapi ini masalah peristilahan saja. Tapi saya akan cenderung untuk menyebut seperti Muhammadiyah dan Press itu sebagai reformis. Kaum tradisionalis
atau pesantren dan madrasah itu sebenarnya juga saat ini itu sudah cukup bagus, memiliki kesadaran untuk engage dengan modernity dengan mempertahankan basis tradisi. Tetapi di sisi lain masa lalu sejarahnya tidak bisa kita sembunyikan bahwa kalangan pesantren-pesantren tradisional itu juga pernah menolak mutlak pembelajaran sains dan pemikiran kontemporer. Ini karena reaksi mereka ketika berhadapan dengan penjajah itu sebenarnya reaksi untuk melindungi diri. Itu alami saja. Tapi itu pernah ada, dan itu mungkin pada masa ini sedang mulai diperbaiki, dan pesantren-pesantren tradisional dalam materi masalah itu juga mulai belajar sains modern di samping juga keilmuan tradisionalnya. Dan konsep yang disebut sebagai integrasi ilmu pengetahuan, interwoven ilmu pengetahuan ini istilah dari Dr. Sukiman Priyo Sanjoyo, baik juga Islamisasi sains itu cenderung muncul di kalangan yang sifatnya itu lebih reformis. Seperti meskipun Profesor Nakib Alatas itu juga karangan yang bisa dibilang tradisionalis, tapi kan beliau kuliahnya juga di Barat dan kemudian tapi tidak menjadi sekuler. Kemudian Satiman juga mendirikan pesantren luhur, sekolah dan kolej Muhammadiyah juga, dan Andis dari Muhammad Nasir, sampai kemudian tokoh-tokoh Muslim juga mendirikan UII Yogyakarta. Itu satu upaya untuk melakukan interwoven ilmu pengetahuan. Itu kebanyakan muncul idenya itu justru dari kalangan yang reformis, bukan yang tradisionalis. Nah, dengan kedua kelompok tadi, baik yang sekuler maupun yang kelompok tradisionalis yang kolot gitu, meskipun berbeda kubu, mereka tuh memiliki kekurangan yang sama menurut Isipekovic, yaitu bahwa mereka itu memandang Islam hanya semata-mata sebagai religion, as a religion in the European sense of the word, dalam pengertian yang orang Barat. Karena religion dalam pengertian Barat itu hanya dipandang sebagai kepercayaan dan ritual. Sebagaimana di dalam kata Sanskertanya sendiri kan a dan gama, tidak a, gama, goyah, tidak goyah, berarti isinya itu kepercayaan aja. Padahal Islam itu kata dasarnya adalah din, dan din itu tidak hanya terdiri dari kepercayaan, keyakinan dan ritual saja, tapi ada sistem berpikirnya, ada world view-nya, ada filosofinya, ada sistem pengetahuannya, ada sistem ekonominya, ada sistem hukumnya, ada wahyunya, saja, sampai kepada sistem pemerintahan dan peradaban. Jadi segala bidang kita. Dengan demikian, kalau kita menyebut Islam itu sebagai agama, sebenarnya yang kita maksud agama itu pengertian atau religion itu adalah pengertian din, bukan religion atau agama dalam pengertian Barat atau dalam pengertian Sanskerta. Maka kemudian pandangan ketika kita memandang Islam itu sebagai religion atau agama dalam perspektif Barat atau Sanskerta itu, maka kita akan terjebak dalam fragmentasi reduksionis dan pada akhirnya ke dalam sekularisme. Padahal Islam itu adalah din, bukan religion dalam pengertian Barat. Nah, karena itu Isipekovic sendiri menerangkan bahwa Islam itu memiliki keyakinan, faith, memiliki ilmu, idealitas, moralitas, dan interest. Ini adalah unsur-unsur dari pandangan hidup yang di masa lalu, di masa-masa perjuangan kemerdekaan seperti Sukiman, Natsir, Cokro Aminoto, bahkan Soekarno juga menggunakan istilah Weltanschauung atau pandangan alam, pandangan hidup, atau pendirian hidup yang disebut sebagai worldview. Ini unsur worldview daripada din. Sementara juga unsur-unsur yang diwujudkan dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya, hukum, dan seterusnya, ini adalah unsur-unsur sistemik yang disebut sebagai peradaban atau tamadun. Sebenarnya kata din dan tamadun ini secara leksikal, kamus leksikal bahasa Arab memiliki kata yang erat berkaitan. Nah, karena panjang tidak akan kita bahas banyak di sini, itu bisa dicari di dalam buku Profesor Alatas, buku-buku Profesor Syed Nakib Alatas, yaitu adalah Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak. Ini adalah versi bahasa Melayu, ada versi bahasa Inggrisnya juga. Dan ini hakikat Islam itu adalah din sekaligus tamadun di dalam buku dari Profesor Hamid Fahmi Zarkashi. Nah, karena itu dua kelompok ini, yang kelompok kaum kolot maupun kelompok sekularis yang memandang Islam itu sebagai agama ritual, itu adalah sesuatu yang harus diperbaiki dan dikembalikan lagi makna agama atau religion itu kepada makna din dan tamadun itu. Ini adalah satu ide yang sejalan dengan Profesor Alatas. Dan kita melihat meskipun tadi kan tokoh-tokoh yang reformis itu muncul dari tokoh-tokoh yang memiliki basis pendidikan tradisional sekaligus pendidikan Barat.
seperti Profesor Satake Palatas itu yang mengusung dewesternisasi dan islamisasi pengetahuan. Itu lulusan dari McGill. Profesor H.M. Rashidi, Menteri Agama kita pertama, itu mengkritik sekularisme dan revolusionisme, itu lulusan dari Sorbonne. Dan Dr. Sukiman yang mengusung interwoven ilmu pengetahuan dan turut mendirikan UII Yogyakarta, itu juga lulusan barat gitu. Tapi mereka tidak terjebak menjadi sekuler. Di sisi lain paradoksnya adalah ada lulusan pesantren tradisional gitu ya, yang kemudian juga mengusung sekularisme atau menjadi anggota kunci dari jaringan Islam. Ini kan satu paradoks. Nah, sekarang ini keadaan sudah mulai membaik. Muncul sekolah-sekolah dan pesantren yang sifatnya itu mulai bekerja ke arah integrasi minimalnya. Kalau misalnya tidak bisa diwesternisasi, seperti dalam konsep Al-Atas itu sudah mulai mengintegrasikan pendidikan sains modern dan pendidikan tradisional untuk kemudian mencari satu model modernitas baru yang lebih tepat dari perspektifnya. Nah, bahaya kaum modernis sekuler ini adalah mereka tuh mengidap inferioritas terhadap Barat, sehingga apapun yang berasal dari Barat itu diterima begitu saja. Mereka mengagungkan Barat yang kaya dan merendahkan umat Islam sendiri. Dan ini ada beberapa contohnya. Mereka tuh mencoba berpikir mereka itu akan membangun Amerika dengan menghancurkan tradisi dan keyakinan lokal serta mengenalkan pandangan asing. Gitu ya. Nanti lebih lanjut tentang pembagian dari tradisionalis dan modernis itu bisa dibaca di buku-buku Dr. Kiran Bahtiar yang judulnya saya berikan di berikut ini. Nah, karena mereka itu ingin tidak menyaring apapun yang dari Barat itu semuanya diterima, mereka juga akan rawan menerima penyakit-penyakit daripada masyarakat Barat. Di sini mereka gagal memahami bahwa terlihat power kekuatan daripada dunia Barat itu tidak terletak di dalam cara mereka hidup, tapi terletak di dalam cara mereka bekerja. Kalau cara mereka hidup kan sebenarnya di dalam fashion, di dalam kebiasaan kelab malam, di dalam cara hidup Islam itu kan mereka bisa kira seperti ini, kacau parah gitu kan, dimana ada orang kecanduan narkotik di pinggir-pinggir jalan di Amerika, terutama di California ini biasanya itu parah sekali, dan LGBT dan segala macam itu juga parah sekali, merusak sekali. Sementara cara mereka bekerja, persistensi, kerajinan, kerakusan akan pengetahuan itu tidak ditiru. Jadi mereka mengimpor penyakitnya, tetapi justru tidak mengimpor kekuatannya, sehingga yang hasil dihasilkan dari sekularisasi dan liberalisasi itu adalah ya penyakit sendiri. Dengan demikian, alih-alih meningkatkan standar hidup masyarakat Muslim, mereka justru membentuk kultus akan standar. Mereka menyemai jalan menuju anarki moral dan peradaban. Modernis sekuler itu gagal memahami bahwa kekuatan Barat tadi tidak terletak pada bagaimana mereka hidup, tidak terletak pada fashion, ateisme pas malam, kelab malam, generasi muda yang kelewat batas, tapi terletak pada kerajinan, kegigihan, kerakusan untuk mencari pengetahuan dan sikap bertanggung jawab. Karena mereka gagal untuk menyaring itu, karena kalau kita menerima harusnya kita saring dulu, mana yang kita pilih, mana yang kita lepas, atau mana yang kita tolak. Mereka gagal menyaring dengan baik, sehingga bukannya meniru kemajuan Barat yang mereka hasilkan itu penyakitnya yang diimpor. Contohnya itu adalah Turki pada masa Atatürk. Atatürk itu kan menganggap bahwa huruf Arab itu kan ketinggalan zaman, sehingga Ottoman Turkis yang berbahasa Arab itu diganti dengan bahasa Latin. Tapi beberapa masa setelah Atatürk itu selesai berkuasa, angka buta huruf Latin di Turki itu masih tinggi, sementara huruf Arab juga sudah dilupakan, sehingga masyarakatnya buta huruf Samsak gitu, kebanyakan gitu. Hingga warisan intelektual peradaban Turki Utsmani yang panjang itu juga banyak terputus. Nah, sementara di sisi lain Jepang itu mencoba mengintegrasikan perkembangan sains dan teknologi dengan tradisinya, sehingga mereka cukup unik bisa mempertahankan bahasa Jepang dengan aksara Jepangnya, tetapi juga di sisi lain maju secara sains dan teknologi. Tapi meskipun analisisnya lebih agak outdated juga ya, karena warisan Ottoman itu sekali lagi sekarang ini sudah banyak digali, meskipun Turki tidak kembali lagi ke huruf Arab, dan mereka juga sudah mulai maju ya, karena baru-baru ini kan Turki juga merilis jet tempur Kaan, dan mereka juga sudah menguasai pangsa pasar yang cukup besar dalam industri pesawat tanpa awak. Dalam manuskrip era Ottoman sekarang lagi juga sudah banyak diteliti dan diterbitkan ulang, dikembangkan, bahkan diekspor ke dalam bahasa-bahasa yang lain, di bahasa Inggris dan seterusnya, seperti Mustafa Effendi, Mullah Fenari, dan
naskah-naskahnya lebih awal lagi seperti Al-Kindi yang juga saya teliti, itu naskahnya kan juga naskah dari Istanbul. Jepang yang sebenarnya dulu cukup kuat dan steady sebagai ekonomi, tapi mereka tuh menurun dan problem sosialitasnya itu juga banyak seperti hikikomori, rendahnya angka kelahiran dan seterusnya. Itu juga karena meskipun mereka itu berhasil mempertahankan tradisi sampai batas tertentu, tapi tradisi mereka hanya cangkang saja. Cara mereka hidup, pakaian tradisional, mungkin rumah tradisional, tapi nilai-nilai yang tradisional dari masyarakat itu sendiri banyak yang sebenarnya juga bermasalah karena militerisme klasik dan Shintoisme dan Buddhisme Jepang itu sebenarnya juga banyak masalah secara worldview sendiri, sehingga dan mereka juga sudah sangat terbaratkan terutama di kota-kota besarnya, sehingga hollow gitu secara metafisik, epistemologi, ontologinya. Jadi sebenarnya analisis ini ada benarnya tapi agak outdated dari isi Bekovitz ini. Nah, ini tadi kritik atas ditinggalkannya tulisan Arab dan Ottoman Turkis. Ini sudah terbukti agak mulai salah gitu ya, karena itu sudah digali lagi. Biasanya Ottoman Scientific Heritage ini diterbitkan oleh Isanoglu dan warisan dari Taksel Pruzada, Mula Venari, pemikir-pemikir era Osmani juga mulai dimasuk ke dalam kajian filsafat sains kali ini, seperti dalam buku Things as They Are dari Syekh Hasan Smeker. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan di Indonesia itu karena warisan-warisan masa-masa Kesultanan Indonesia itu banyak yang kita sendiri masih yang sudah hilang gitu karena kita gagal memahaminya. Contohnya adalah warisan Diponegoro. Kita lihat ahli Diponegoro itu kan sejarahnya adalah Dr. Peter Carey yang bukan orang Indonesia, bukan orang Jawa, dan juga bukan Muslim. Dia bisa membaca semua babat Diponegoro itu dengan lancar, sementara kita nggak bisa. Naskah-naskah Jawi, naskah-naskah lain, karena minat sejarah kita juga rendah karena pendidikan kita karena pendidikan yang sekuler dan seterusnya. Kemudian arah itu adalah lebih ke arah mencari tenaga kerja dan bukan kepada riset peradaban atau kebudayaan. Nah, ini sekilas. Dan kemudian di sisi lain, kaum yang kolot tadi kan, kalau kaum modernis itu lemahnya adalah mereka menerima tanpa menyaring gitu ya, semua yang dari barat. Kaum yang kolot ini mereka menolak mentah-mentah semua yang dari barat dan kemudian membatasi din itu hanya sebagai semacam agama ritual. Bahkan ada yang mereduksi sampai ke dalam satu bentuk keupacaraan yang bersifat seni kebudayaan gitu ya, karena masyarakatnya mungkin tidak terlalu suka hal-hal yang ilmiah itu dan meminimalkan sisi keilmuan Islam sehingga tidak engage dengan problematika-problematika yang sebenarnya itu penting tetapi tidak didebatkan karena ingin yang lebih sederhana seperti di dalam kalam dan falsafah dengan problematika yang bisa membuat kita untuk menghadapi problematika filosofis ilmiah kontemporer itu menggunakan bahasa Islam itu ditinggalkan cukup lama karena fokus pada masalah yang sifatnya ritual seperti fikih, sehingga kajian fikih itu menjadi satu yang sifatnya sangat dominan jika dibandingkan dengan kalam dan falsafah. Padahal dulu itu tidak seperti itu. Fikih itu juga usulnya itu banyak yang ditinggalkan. Sehingga masyarakat kita kemudian seperti terjebak di dalam tempurung, tidak menggunakan pengetahuannya tentang Islam untuk melakukan evaluasi atas teori dan filsafat sains kontemporer, baik sistem maupun natural yang mana adalah diperlukan. Dan juga terpecah-pecah karena kalau kajian itu lebih dominan di fikih, biasanya kan perdebatan terhadap madhab itu besar, sehingga karena usulnya tidak digali, dan demikian juga di dalam kalam dan falsafahnya juga tidak digali, itu juga menghasilkan furu'iyah yang terlalu banyak. Nah, contoh yang dibikin oleh Bekovitz ini adalah misalnya analisis tentang kedekatan terhadap Quran. Di masa lalu mungkin ketika kita bukan sampai sekarang ngomong tentang Quran, yang kita omongkan itu biasanya adalah seberapa indah suara yang melantunkannya, atau seberapa indah lagunya, atau seperti seni tilawah dan qiraah. Itu tidak salah, itu diperlukan. Tapi kita tuh kemudian membatasinya hanya pada hal itu, sehingga kita lupa untuk menganalisis bagaimana cara untuk menerapkannya di dalam kehidupan modern yang sistemik seperti ini. Ini dikritik oleh Isid Bekovitz. Dan kita lihat tadi di dalam buku Dr. Tiar Awal Bahtiar, Logik Pemikiran Islam, banyak pesantren tradisional di abad ke-20 itu juga mengajarkan ilmu umum yang dibawa orang-orang Belanda ke Indonesia, dan pengajaran ilmu agama dan ilmu umum atau sains modern yang kemudian sekarang ini mengarah kepada integrasi interwoven dan islamisasi sains
itu justru dipelopori oleh kalangan reformis seperti Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam mungkin, dan kalangan-kalangan yang menerima pendidikan lulusan Barat sekaligus punya background pendidikan Islam. Kalangan tradisional itu justru cenderung kelab. Baru-baru ini diambil daripada tidak sama sekali. Dan kemudian kemerdekaan sejati itu bukanlah sekadar kemerdekaan fisik, pemerintahan dan politik administratif, tapi adalah kemerdekaan cara berpikir dari pengaruh asing, dan juga kemerdekaan cara berpikir dari kejemutan yang terlalu sangat tadi, yang hanya bisa diperjuangkan secara tepat itu lewat jalan spiritual, moral, dan pendidikan. Jadi kemerdekaan atau perjuangan yang sifatnya sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya itu basisnya itu harus tetap perjuangan intelektual, pendidikan, filsafat, islamisasi sains tadi seperti itu, jalan spiritual dan moral. Karena cara orang berpolitik, cara orang berhukum, cara orang berekonomi pada akhirnya dipengaruhi oleh pikiran. Maka yang pertama kali disentuh itu adalah pikiran. Sehingga maju-majunya peradaban Islam itu ditentukan oleh penerapan pemikiran dan pandangan Islam atau worldview of Islam itu dalam seluruh sektor peradaban. Dan karena itu yang pertama kali menjadi basisnya itu adalah pemikiran dan pendidikan itu. Jadi politik dan itu tidak ada artinya tanpa perjuangan moral, spiritual, dan edukasional atau intelektual. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu perjuangan yang sifatnya komprehensif, integral, yang dengan basis fondasi adalah perjuangan intelektual, yang mana perjuangan intelektual itu nanti akan diarahkan untuk membangun apa yang disebut sebagai Islamic Order. Yang mana Islamic Order ini bukanlah order yang datang dari Barat sebetulnya. Islamic Order ini adalah yang original di dalam Islam itu sendiri untuk mengengage tantangan-tantangan di masa modern dan postmodern seperti ini. Dan juga karena tadi itu masalah awalnya itu adalah karena kalangan intelektual itu dididik di Barat dan mengalami sekularisasi, sementara kalangan bawah itu mengalami kejemutan karena sebut saja kalangan tradisionalnya itu tidak mau engage dengan modernitas. Sekarang itu harus dipertemukan. Intelektual yang awalnya sekuler harus mengalami islamisasi, sementara rakyat jelata yang atau kalangan masyarakat bawah yang tidak engage dengan modernitas dari perspektif Islam itu harus mulai engage dengan modernitas, tapi tetap dengan meningkatkan kajian intelektual kesamanya. Gampangnya seperti itu. Dan dua lapisan ini dipertemukan untuk membangun satu yang disebut sebagai Islamic Order. Ini mirip dengan ide Cokroaminoto di dalam Muslim National Underwis untuk membangun intelektualan yang paham Islam, tapi juga kalangan bawah yang bisa berpikir intelektual. Ini Sukirman Nuria sendiri dalam tulisannya menyatukan pandangan terhadap tugas perjuangan juga menyinggung masalah itu sehingga saya. Ini definisi Islamic Order. Tadi adalah kesatuan harmonis, faith and laws, upbringing and compulsion, ideal and interest, spiritual community and state, willingness and coercion. Jadi kalau di dalam terkait dengan teori aksi dan problem of order di dalam sosiologi, ini mengambil satu jalan yang integrasi yang susah gitu ya, antara solusi koersi dengan solusi voluntaristik atau willingness. Ini dalam sosiologi juga menjadi perdebatan dan seterusnya. Islamic Order ini juga didasarkan pada Islamic Society dan Islamic Rule. Karena pembahasan tentang society nanti terkait juga dengan pembahasan antara hubungan Gemeinschaft dan Gesellschaft atau umat dan masyarakat, community and society. Ini juga menjadi satu bahasa yang menarik dalam sisi filsafat sosial dan sisi sosiologi. Dengan demikian, Islamic movement tadi sekali lagi adalah sesuatu yang sifatnya integral, jadi yang sifatnya teologi, filsafat, pengetahuan, moralitas, sampai kepada yang sosial dan yang politik. Ini berarti sekali lagi inline dengan definisi dari din dan tamadun. Dimana din itu adalah world view-nya sendiri, tamadun itu adalah wujud dari peradabannya. Ya. Karena itu kita tidak bisa menolak mentah-mentah modernitas dan sains dan filsafat modern, tapi kita akan melakukan evaluasi terhadap modernitas dan filsafat sains dan modern itu, baik termasuk juga yang postmodern, untuk kemudian kita saring, kita evaluasi, kita modifikasi, kita serap sebagian, tolak sebagian, atau yang disebut sebagai dewesternisasi dan islamisasi pengetahuan.
Jadi kita menawarkan satu model sains tanpa ateisme atau tanpa sekularisme. Sebenarnya filsafat sains dan pendidikan Hizbut Tahrir itu lebih banyak di dalam buku Islam Between East and West yang lebih tebal. Ini kan Islam Ska Deklarasi itu hanya pengantar. Nanti sampai kepada itu, insya Allah di penelitian kita berikutnya. Dan ini juga inline dengan apa yang digariskan oleh atas, bahwa Islam itu adalah perjuangan itu pertama lebih di individual dulu sebagai satu tatanan worldview, lalu kemudian dari individu baru muncul yang sosialnya. Jadi awal itu tidak langsung fokus kepada gerakan sosial, tapi fokus kepada perbaikan pemikiran individu dulu. Setelah pemikiran dan aksi individu itu beradab, seperti itu, baru nanti akan muncul satu tatanan sosial yang order yang bagus gitu. Jadi individu adalah representasi mikrokosmos daripada makrokosmos, atau disebut sebagai emulasi tatanan kosmos di dalam tatanan individu dan tatanan sosial, seperti itu. Nah, itulah 17 basic dari Islamic Order. Karena waktunya mepet, kita sekilas-kilas saja. Yaitu pertama adalah Islamic Order itu harus ada sampai keseimbangannya bagus antara individu manusia dengan sosial manusia, atau yang disebut sebagai umat dan masyarakat, community and society. Jadi tidak seperti liberalisme yang berat kepada individu atau sosialisme yang berat kepada kolektivistik gitu. Jadi harus ada keseimbangan di keduanya. Ya, sebagaimana ajaran Islam sendiri kan seimbang gitu. Dan kemudian kesetaraan manusia, di mana setiap orang itu setara kecuali dalam hierarki dalam ilmu ketakwaan dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan tidak ada pembagian yang ekstrim sesuai dengan kelas sosial, ekonomi, atau ras. Karena kan ummatan wahidah. Lalu ukhuwah Islamiyah, persatuan kaum muslim. Lalu juga pengakuan terhadap private property. Ini menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir menentang sosialisme, karena sosialisme dan komunisme menentang private property. Tapi private property itu juga harus diatur secara keumatan, terutama untuk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti konstitusi Indonesia itu sudah cukup bagus, yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara sebenarnya dan digunakan untuk kepentingan luas. Tapi pelaksanaannya yang masih kurang. Jadi umat, seperti dalam hadis, umat berserikat dalam padang rumput, air, dan api. Lalu zakat dan wakaf itu sebagai pirantinya. Prinsip republikan dalam artian bahwa pemerintahnya itu harus ada pemilihan, dan pemilihannya itu mungkin kalau dalam demokrasi itu kan harus satu-satu itu atau dari rakyat secara luas. Tapi kalau republikan itu biasanya itu tidak terlalu menekankan pemerintahnya itu harus langsung, tapi biasanya itu melalui satu dewan, yang mana dewan itu memiliki suatu virtue atau nilai kebajikan. Itu prinsip republikan. Dengan demikian itu lebih seperti musyawarah perwakilan rakyat di zaman MPR sebenarnya. Walaupun kemudian itu sebenarnya sifatnya bisa diperdebatkan dan furu'iyahnya. Lalu tauhid, jadi tidak boleh kultus individu. Lalu upbringing itu berarti keluarga dan institusi-institusi seperti kecil-kecil seperti keluarga dan sekolah itu yang menjadi fokus daripada perbaikan. Lalu pendidikan ilmu tradisional dan sains teknologi filsafat modern itu berjalan beriringan, tapi kemudian ilmu tradisional itu menjadi basis untuk evaluasi dari sains modern dan filsafat modern. Lalu freedom unconscious, jadi tidak ada paksaan, jadi minoritas dijamin gitu ya. Ini juga sebenarnya sejalan dengan piagam Jakarta. Lalu Islam dan kemerdekaan dalam artian Islamic Order itu sebenarnya adalah yang disebut sebagai kemerdekaan yang sejati, karena dia membebaskan manusia dari tirani manusia yang lain, gampangnya seperti itu. Lalu kerja dan yang berkarya dan berjuang, seperti itu. Ini juga prinsip dalam Islam. Dan kemudian wanita dan keluarga harus menjadi unsur vital yang harus diperhatikan pendidikannya terutama, dan menolak feminisme barat, karena feminisme barat itu merusak menurut Hizbut Tahrir, dan perceraian itu harus dibatasi menurut dia. Perlindungan ekonomi untuk wanita dan anak-anak itu harus diberikan. Ini seperti konsep Qawam dalam kita ya. Lalu min dan ends itu harus benar. Kalau kita menuju suatu end, satu tujuannya baik, maka cara-cara itu harus baik. Maka cara-cara revolusi seperti dalam revolusi sosialis yang
cenderung tidak baik karena merusak dan semua itu harus dihindari. Karena itu cara tujuan yang benar di dalam untuk mencapai tujuan itu sebenarnya cara-cara yang harus memperhatikan keadilan, keberanian, konsistensi, pengampunan. Berarti cara-cara yang sifatnya harus intelektual di dalam means of action itu. Lalu minoritas harus dijamin, kita tidak boleh memaksa, tetapi ada disebut sebagai edukasi yang gradualis. Lalu hubungan dengan umat lain, itu tidak memaksa untuk umat Islam mempertahankan diri dengan membangun kekuatan secara aktif, melarang agresi dan kriminalitas, lalu kerjasama dan menghormati kontrak-kontrak yang telah disepakati bersama dan hubungan timbal balik yang adil. Ini seperti itu. Jadi langsung kita percepat saja karena sudah 9:30. Yang disebut sebagai Islamic revival menurut Richard Berkovits itu adalah is a social and intellectual and moral one. Jadi basisnya itu adalah basis intelektual. Apa yang dibangun secara sosial dan politik itu basisnya adalah intelektual yang memerlukan religius atau din itu sendiri. Yang disebut sebagai din itu mencakup keyakinan, sistem pengetahuan, sistem idealisme, moral, interest, paradigma itu worldview itu kan rangkuman seperti itu, maupun juga sistem yang sifatnya sosiopolitikal, transivilisasional yang disebut sebagai tamadun. Jadi yang mana dengan pandangan Atosian sebenarnya, Al-Atosian yaitu bahwa sebenarnya itu din sekaligus tamadun, yang softwarenya sekaligus hardwarenya, betul seperti itu. Jadi perubahan itu harus didasari terutama oleh softwarenya dulu, karena hardwarenya itu yang disebut sebagai tamadun itu dibangun di atas software yang disebut sebagai din. Maka din itu awalnya perubahannya itu harus di dalam jiwa. Maka semua perubahan itu pertama adalah perubahan di dalam jiwa. Ini juga prinsip yang sesuai dengan dalam Quran. Maka perubahan sistematik itu pertama-tama harus dibangun dengan satu yang sifatnya adalah pendidikan dan pembangunan individu, keluarga, dan masyarakat. Dan revolusi itu tidak datang dari power, tetapi dari pendidikan dan dari gerakan moral. Itulah tugas pertama, itu adalah memperbaiki modernitas dan postmodernitas dengan pendidikan, dengan intelektualitas yang didasarkan kepada wahyu, dan seperti ini dipandu oleh wahyu. Yaitu sekali lagi sejalan dengan dewesternisasi dan islamisasi sains. Nanti sisanya bisa dibaca sendiri. Dan ini juga dengan demikian kita tidak terjebak pada dilema kapitalisme dan sosialisme, karena kita memiliki sistem yang adil yang mencakup kebaikan dari masing-masing keduanya sekaligus menghindari keburukan dari keduanya, tidak terjebak dalam ekstremitas seperti itu. Ini pandangan Richard Berkovits di halaman 77.2, dan dia juga menunjukkan kesalahan-kesalahan sosialisme. Di antaranya adalah sosialisme itu kan berkembang dari pandangan filsafat idealisme Jerman sebenarnya. Spesifiknya adalah Hegel atau filsafat sejarah Hegel yang memandang sejarah itu berjalan secara linear, yang dipadukan dengan materialisme Britania dari Hobbes, Locke, dan seterusnya di dalam pemikiran dialektikanya Marx itu memadukan materialisme Britania dengan idealisme Hegel. Tapi kemudian teleologi sejarahnya itu tidak tepat karena perkembangan sejarah bangsa-bangsa itu ternyata tidak mengikuti sejarah yang diprediksi oleh Marx, sehingga ini ada kesalahan. Ini bisa dibaca nanti. Dan karangan sosialis itu juga mengkritik Marx sendiri. Di antaranya adalah Edward Bernstein yang memasukkan kelompok gradualisme dalam buku Evolutionary Socialism. Itu ya yang menarik. Dan mungkin Richard Berkovits juga mengetahui ide tentang gradualis itu dan dia memanfaatkannya untuk mengkritik Marx. Jadi kita tidak boleh terjebak dalam dilema kapitalisme dan sosialisme karena sistem kita sendiri atau worldview kita sendiri itu menengahi atau bersifat adil di antara keduanya. Gampangnya seperti itu. Ini ada buku-buku yang lain. Nah, ini ada filsafat sains Richard Berkovits itu sendiri paling banyak nanti ada di dalam buku Islam Between East and West. Insya Allah di penelitian selanjutnya mulai dari filsafat natural sampai filsafat sosialnya. Ini membahas tentang evolusi, biologi, fisika, kimia, dan seterusnya. Juga membahas tentang masyarakat, kemasyarakatan, individu, kejiwaan, seperti itu. Ini tugas yang menjadi penelitian berikutnya, insya Allah semoga terlaksana. Sekali lagi kita secara positif menyatakan bahwa dunia Islam itu tidak bisa mengalami renewal atau tajdid dan perbaikan, improvement atau islah tadi itu dengan menjadi sekuler, dengan menerima unsur-unsur asing tanpa menyaringnya sama sekali. Kita bisa menerima unsur asing, tapi dengan proses penyaringan.
desekularisasi dan Islamisasi, sehingga kita tidak bisa menjadi maju tanpa Islam atau dengan melawan Islam. Ini seperti itu. Ya, itu dulu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Miftah atas penyampaiannya, yang dimana Ijad Begovic ini merupakan tokoh Muslim Bosnia yang sekaligus presiden Bosnia yang memegang teguh nilai-nilai Islam, yang menggunakan Islam sebagai worldview dalam kehidupan di Bosnia. Dan banyak sekali nilai-nilai atau contoh-contoh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap keteguhan dia dalam menerapkan Islam secara kafah, secara total dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar ritual, tetapi menjadikan Islam hingga pada taraf intelektual, seperti yang disampaikan dalam buku Minhaj karya Prof. Hamid Zarkashi, bahwa kita berislam bukan hanya sekedar pada taraf ritual, tetapi harus naik level pada taraf intelektual, sehingga setiap sendi-sendi kehidupan kita akan bernilai lebih baik di sisi Allah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tadi menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh Kang Miftah, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan untuk bisa langsung open mic atau dengan raise hand, atau kalaupun terkendala jaringan, silakan untuk bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar atau kolom obrolan. Nah, Kang Miftah, ini ada pertanyaan dari Teh Siti Syahada. Assalamualaikum, saya Tisa. Oh, ini dari Tisa. Izin tanya, bagaimana dari Islam dalam memandang modernisasi teknologi informasi seperti saat sekarang ini? Terima kasih. Mungkin itu Kang, pertanyaan dari Tisa. Oh, ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini sebenarnya terkait juga sempat dibahas juga di dalam pandangan di dalam diskusi tentang aksi pada masa lalu dan juga pada seram bilik literasi. Pertama kita melihat bahwa sains dan teknologi sebagai penerapan dari sains itu tidak netral. Dia dilandasi oleh suatu worldview atau suatu paradigma di dalam sains itu. Nah, kita melihat sendiri ada banyak model sebenarnya yang mencoba untuk menjelaskan hal ini. Ini salah satu genre yang saya pakai adalah sistemologi dari atau filsafat sistem dari David Russell dalam judul papernya On the Architecture of Systemology and its Principle, tipologi prinsipnya. Pertama, kan engineering itu bisa dibilang sebagai penerapan daripada sains. Teknologi itu kan applied science. Sains itu sendiri lahir dari suatu prinsip-prinsip berpikir yang gampangnya kita sebut sebagai filsafat. Nah, dalam filsafat itu kan ada unsur-unsur yang tidak seluruhnya itu empiris. Ada yang sifatnya rasional, ada yang sifatnya bahkan dogmatis gitu. Nah, prinsip-prinsip itu nanti ada melahirkan kecenderungan memandang sains yang berbeda-beda, tapi dapat kita pandang ke dalam dua kelompok sederhananya, yaitu idealisme Jerman di satu sisi dan empirisme Britania di sisi yang lain. Empirisme Britania itu nanti dominan karena namanya empirisme, biasanya dominan dalam sains-sains yang sifatnya eksak empiris, fisika, kimia, matematika dan sebagainya. Sementara idealisme Jerman itu biasanya dominan di dalam sains-sains yang sifatnya sosial, sosiologi, psikologi dan seterusnya. Meskipun bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Karena di dalam psikologi juga ada psikologi yang behavioristik, itu juga pandangnya berdasarkan statistik dan empiris kan. Lalu ada juga sosiologi yang nanti kalau melihat sejarah
sosiologi di Amerika Serikat itu ada pertarungan antar madhab. Pertama kan muncul namanya madhab Chicago. Chicago itu nanti mencoba mengabaikan antara idealisme Jerman dengan pragmatisme Amerika yang sebenarnya juga lahir dari empirisme Britania. Dan juga nanti ada ditantang oleh madhab Columbia atau Franklin Henry Giddings, Giddings, Giddings yang empiris yang berdasarkan pada statistik. Nanti pergulatan keduanya nanti menghasilkan apa yang disebut sebagai ditengahi oleh Talcott Parsons dan seterusnya. Jadi masing-masing sosiologi juga ada madhab-madhab pemikirannya. Berikut juga di dalam sains itu juga yang natural gitu ya, seperti fisika dan biologi itu juga ada macam-macam paradigma yang saling bertentangan, seperti itu Newtonian, lalu kemudian ada muncul fisika modern, Einstein seterusnya dalam pandangan tentang gravitasi dan tentang atom. Lalu juga paradigma evolusi itu juga ada Darwin. Selain Darwin itu juga ada penantang-penantangnya yang lain yang kemudian secara perlahan gugur, meskipun ada upaya juga untuk menaikkan kembali dan mensintesis dengan Darwin. Jadi masing-masing teori-teori itu biasanya ada paradigma-paradigmanya dan ada yang disebut sebagai hukum-hukum dasarnya yang bisa saling bertentangan dan nanti dilihat mana yang lebih bisa mengakomodasi temuan lapangan dan nanti akan menjadi teori yang dominan. Jadi sains itu tidak netral dan tidak seluruhnya itu berbasis fakta, tapi ada juga unsur-unsur filosofinya. Dan karena itu tidak semua unsur filosofi pemikiran atau worldview di dalam sains modern itu bisa kita terima. Ada juga yang mungkin tidak sesuai atau tidak sesuai sebagian dengan apa yang ada di dalam wahyu. Nah itu yang harus kita tinjau. Maka wahyu itu melalui perantaraan falsafah kalam dan mungkin usul fikih dan maksud syariah dan cara-cara menjelaskan yang lain, itu kita gunakan sebagai kacamata atau sebagai penilai, peninjau, penimbang terhadap unsur-unsur filosofis daripada sains dan teknologi di barat. Nah itu macam-macam caranya. Ada yang menggunakan istilah program riset Amir Lakatos, di mana sains yang empirikal itu dilandasi oleh Protective Bell dan dilandasi oleh hardcore. Itu mungkin bisa dibaca di bukunya Amir Lakatos. Ada juga konsep paradigmanya Thomas Kuhn dengan yang sebenarnya lebih berfokus pada revolusi di dalam sains, karena ada di dalam sains itu kan kalau mereka mengencounter anomali-anomali terhadap teorinya itu nanti lama-lama akan muncul teori-teori tandingan dan antar teori yang bertanding itu akan bisa kita lihat mana yang lebih kuat dan nanti yang lebih kuat akan menjadi dominan. Kalau teori yang established sekarang tidak bisa menghadapi teori yang baru, maka akan terjadi revolusi saintifik. Banyak seperti itu. Ini macam-macam model yang lain. Jadi intinya ketika kita memandang sains itu tidak netral. Mungkin juga teknologi itu juga tidak netral, teknologi informasi termasuk juga. Maka kita akan memandangnya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang worldview yang sesuai dengan worldviewism. Baik itu di dalam ranah etika, di dalam ranah epistemologi, ontologi, aksiologi, dan macam-macam. Itu membutuhkan satu penjelasan tersendiri, yaitu kajian yang berdasarkan tentang filsafat sains. Itu mungkin tidak semuanya bisa dibahas sendiri di sini. Tapi intinya seperti itu. Jadi kita harus melakukan apa yang tadi disebut sebagai dewesternisasi, yaitu mengisolasi unsur-unsur yang tidak sesuai dengan worldview kita. Jadi yang karena daripada sains dan teknologi dan filsafat barat, jadi kemudian memperbaikinya, memodifikasinya, menyaringnya, dan mengisinya dengan unsur-unsur daripada worldview kita yang disebut sebagai islamisasi sains. Jadi kedua hal itu. Jadi bukan pada menolak faktanya, bukan, kita menerima faktanya, tetapi penafsiran atas fakta itu harus kita evaluasi apakah sesuai dengan worldview kita atau tidak. Karena penafsiran daripada satu fakta itu masuk dalam ranah paradigma dan hardcore daripada suatu sains. Gampangnya seperti itu. Itu butuh satu yang panjang sendiri. Ya. Terima kasih Kang Miftah atas jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Salam Anissa. Assalamualaikum, saya Salam. Mau bertanya, bagaimana membedakan sains yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga
kita bisa menerima dan menolaknya. Jadi bagaimana kita bisa memfilter mana sains yang sesuai dengan Islam ataupun yang tidak gitu kan. Yang pertama adalah itu masalahnya akan menjadi kasuistis gitu ya. Berdasarkan pada setiap teori. Di sini kan yang kita lihat itu adalah teorinya masing-masing, dan teorinya itu yang akan kita tinjau landasan daripada teorinya itu. Tapi itu akan membutuhkan satu perjalanan yang panjang dalam menjelaskan, dan sebenarnya risetnya itu kan relatif masih baru dimulai. Tapi kalau kita lihat di sini salah satu penjelasan dari Profesor Alatas yang sederhana, kita lihat di sini, dan terlihat ya, cakupan evaluasi kita atas sains kontemporer itu diantaranya mencakup 9 ini. Yaitu pertama kita lihat dari metodologinya. Kalau di sini di dalam psikologi itu kan sekarang ini karena mereka psikologi empiris ya, tidak mengakui adanya jiwa. Gampangnya mayoritas, bukan mayoritas, tapi sebagian besar ya, bisa kita lihat psikologi barat itu tidak mengakui adanya jiwa. Jadi mereka itu bersifat behavioristik, psikologinya itu berdasarkan perilaku yang bisa lihat secara empiris saja. Maka kemudian kan itu tidak sesuai, karena kan di dalam bahwa kita ada konsep tentang jiwa. Jadi metodologi mereka yang sepenuhnya empiris tidak bisa kita terima. Lalu juga ada dalam konsepnya praasumsi dan simbologinya bisa kita tinjau. Lalu aspek empiris dan rasionalnya, termasuk aspek nilai dan etikanya. Kalau apakah prinsip etikanya itu sesuai misalnya dengan maksud syariah atau tidak, itu bisa kita tinjau. Lalu interpretasinya tentang asal-usul sesuatu, misalnya di dalam arkeologi dan di dalam teori evolusi misalnya, apakah sesuai dengan wahyu atau tidak. Lalu teori tentang ilmu pengetahuan, apakah dia membatasi, tadi kan kalau kalangan empiris kan membatasi hanya pengetahuan hanya pada sesuatu yang empiris, berarti kan dia menegasikan adanya hal yang metafisik, berarti kan tidak bisa kita terima sepenuhnya. Lalu juga pengandaian tentang dunia luar, keseragam proses-proses di alam, klasifikasi ilmunya bisa kita tinjau, teori tentang alam semesta dan hubungan antara ilmu dan hubungan sosialnya. Ini seperti itu. Intinya karena tadi itu ada dua ekstrim di dalam filsafat barat, itu dari kalangan empirisme dan kalangan rasionalisme atau idealisme Jerman, satunya empirisme berikannya, itu kan penekanan mereka yang satunya pada pengamatan empiris, sementara yang satunya pada penalaran rasional. Ketika kedua-duanya itu masih parsial. Kalau kita kan, kalau di dalam kitab-kitab seperti Aqaid An-Nasafi dan seterusnya itu kan, sumber ilmu itu pada indera, berarti yang empiris masuk, pada akal, berarti yang rasional atau idealis masuk. Tetapi mereka melupakan yang ketiga, yaitu pada wahyu dan intuisi. Jadi kita mencakup empat-empatnya itu. Mereka kan hanya indera aja atau akal aja kita, atau akal dan indera. Kita mencakup indera, akal, dan wahyu dan intuisi juga. Jadi kita ada banyak evaluasinya, dan di dalam sains barat itu sendiri juga mereka saling mengevaluasi semuanya. Kita lihat ada muncul seperti fenomenologi, seperti Edmund Husserl dan lain-lain. Lalu juga muncul kalangan-kalangan filsafat sains. Jadi bisa dicari filsafat sains yang berkembang di barat, dan mereka saling mengkritik, saling mengevaluasi itu semuanya. Sebagian daripada metode mereka mungkin bisa kita pinjam, seperti di dalam teori kritis dari Madhab Frankfurt untuk mengkritik aspek-aspek kemasyarakatan dari sosiologi kontemporer saat ini, itu bisa kita pinjam. Edmund Husserl jadi fenomenologinya, Madhab fenomenologi mungkin kita bisa meninjau meminjam beberapa metode dari mereka yang terkait dengan pandangan atas fenomena natural. Ini studi yang masih berkembang, program risetnya, dan masih membutuhkan banyak pikiran gitu ya, terutama kalau teman-teman berminat, nanti bisa mungkin sambil mempelajari buku-buku filsafat sains. Pertama-tama mungkin ini, what is this thing called science? Ini sebagai satu pengantar yang menarik. Ternyata sains itu tidak seperti yang banyak kita anggap sebagai sesuatu yang empiris sepenuhnya, sesuatu yang rasional sepenuhnya. Tapi ada macam-macam pertentangan atau saling berebut dominasi antara pemikiran di dalamnya, itu bisa dibaca. Dan nanti kalau bisa mulai bisa masuk ke dalam spesifik di dalam satu bidang, nanti spesifik dalam teori. Misalnya mengkritik filsafat sejarah Hegel. Hegel itu kan memandang sejarah berjalan seperti linear. Sementara dalam Al Imran itu kan
Watilka ayyamun nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan atau diperputarkan. Jadi dalam perspektif Islam, sejarah itu berjalan seperti satu siklus gitu. Ada naik, ada turun. Tidak linear seperti Hegel. Maka filsafat sejarah Hegel yang nanti mendasari sosiologi beberapa pemikir seperti Marx itu bisa kita kritik di situ. Itu satu contohnya. Di dalam sains natural itu lebih susah lagi itu untuk bukan lebih susah tapi membutuhkan satu penjelasan tersendiri. Jadi saya sarankan untuk mulai membaca pengantar filsafat sains yang mudah itu seperti bukunya Alan Chalmers ini What is this thing called science. Saya juga sedang mencoba menulis dengan beberapa teman semacam komentar terhadap ini. Kalau saya nanti fokusnya di bab 14 yaitu yang bahas tentang hukum alam. Hukum alam ditinjau dari perspektif Islam. Tentang apa yang disebut sebagai prinsip agensi di dalam alam. Itu juga para saintis itu juga menulis buku-buku filsafat seperti Physics and Philosophy dari Werner Heisenberg. Itu juga bisa kita tinjau apakah konsep mereka tentang fisika kuantum itu sesuai dengan konsep Jauhar dan Arab misalnya di dalam ilmu kalam itu membutuhkan riset panjang dan kalau teman-teman berminat mungkin bisa meriset dari perspektif bidang masing-masing. Ya. Terima kasih Kang Miftah atas pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi Kang dari penanya yang sama tadi, yang kedua gitu. Apakah Bosnia bisa dikatakan sebagai negara Islam yang menerapkan Islam secara menyeluruh gitu, secara kafah, atau apakah bisa disebut seperti itu? Mungkin bisa untuk saat ini mungkin belum ya, karena tadi kan kita bilang populasi dari di Bosnia sendiri itu kan juga tidak hanya 50 sampai 55% mungkin malah mentok. Di Indonesia sendiri kan mungkin kita sekitar hampir 90% ya. Itu sendiri juga masih mengalami banyak permasalahan. Apalagi di sana yang cuma 50%. Dan tentu tidak semua etnis Bosnia itu kan tidak semuanya tidak semuanya madani ya, mungkin banyak yang masih sekuler juga. Jadi ya itu prosesnya bertahap. Dan tadi kan prosesnya tuh jangan ketika seperti di dalam perjuangan Izetbegovic jangan langsung memandang kepada keadaan sistemnya, tapi lihat dulu kepada pendidikan dari individu dan masyarakatnya. Jadi mulainya itu dari bawah, jangan tiba-tiba langsung masuk dari atas. Nah itu seringkali kontraproduktif dan itu seringkali tidak realistis. Lihat di dalam pendidikannya, di dalam individu di dalam keluarga dan masyarakatnya. Seperti di Indonesia sendiri kan pada masa Orde Baru kan dan Orde Lama kan juga melihat seperti apa dalam sejarahnya sangat sekuler, baik ke kiri atau sosialis di masa Orde Lama dan sangat ke barat pada masa Orde Baru. Itu kita lihat sekarang kan dari bawah ke atas itu kan tumbuh perlahan-lahan dengan mantap. Jadi jangan langsung lihat pada level sistemiknya, tapi lihat pada level mikronya, nanti dari mikro itu akan menjadi makro seperti itu. Jadi sampai saat ini belum, tapi kita melihat kesadaran seperti di Indonesia dan di mana-mana di seluruh belahan dunia, insya Allah kesadaran untuk Islamisasi itu meningkat. Ya. Terima kasih Kang. Pertanyaan terakhir dari Teh Anissa Maila. Bismillah, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan Kang. Apakah saat ini ada penerus sosok dari Izetbegovic di wilayah tersebut di Bosnia? Dan pertanyaan kedua, dalam catatan sejarah, apakah antara beliau dengan Prof. Al-Atas ada komunikasi keilmuan secara langsung? Mungkin itu Kang pertanyaannya. Pertama dari sisi penerus langsung yang sekaliber itu mungkin saya juga kurang tahu ya, karena saya tidak mengikuti media di sana dan mungkin ada kendala bahasa juga, karena kalau Izetbegovic ini karena tokohnya sudah cukup lama, sendiri dulu gitu kan, dan cukup mungkin besar juga, jadi terjemahannya ke dalam bahasa Inggris itu lumayan banyak. Sementara tokoh-tokoh yang masa kini mungkin mereka lebih banyak menulis atau berbicara di YouTube itu sebenarnya banyak ulama-ulama dari Bosnia yang berbicara aja, tapi dalam bahasa mereka. Dan saya juga tidak terlalu bisa berbicara bahasa Bosnia, hanya mungkin mengandalkan masih kamus dan seterusnya, itu juga masih terbatas. Jadi
surat mengandalkan sumber berbahasa Inggris. Insya Allah ada, tapi mungkin belum banyak diterjemahkan. Lalu saya kurang tahu juga yang kedua ini apakah ada. Saya tahu saya tidak ada ya, karena Hizbut itu kan mungkin ada atau mungkin juga saya tidak tahu apakah ada catatan Al-Atas pernah bertemu langsung dengan Hizbut atau tidak. Tapi yang saya tahu Al-Atas itu kan memiliki perpustakaan yang besar ya, dan banyak menerima manuskrip dan naskah-naskah buku baik lawas maupun yang baru dari berbagai tempat. Kemungkinan juga ada buku-buku yang terkait dengan Izetbegovic di perpustakaan Al-Atas. Saya kurang tahu tentang hal itu, tapi mungkin bisa dicek kalau ada teman-teman yang berkesempatan untuk berkunjung ke Malaysia dan berkunjung ke perpustakaan Istek, perpustakaan Al-Atas dan lain-lain, untuk bisa mencari hal itu. Tapi meskipun tidak ada pertemuan langsung, tapi ada inline, tentu saja mungkin perbedaan dan itu aja, tapi inline nyambung antara ide Al-Atas dan Izetbegovic itu ada kemiripan-kemiripan. Ya, jazakallah khair kasiran Kang atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Semoga dengan kita tadi menyimak tentang perjuangan heroik dari Presiden Bosnia pertama ya, dari seorang tokoh Muslim yang dimana dia berjuang pasca Perang Dunia Kedua gitu, di Perang Dingin dia secara totalitas memegang Islam yang dimana banyak gempuran pemahaman-pemahaman yang sekuler, pemahaman yang liberal, dan dia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Semoga dengan kita tadi menyimak apa yang disampaikan Kang Miftah bisa mengambil ibrah atau manfaat dari tokoh tersebut. Mungkin sebagai penutup juga dari Kang Miftah ada kalimat penutup gitu Kang, atau sedikit penyampaian closing statement untuk acara disertasi pada malam hari. Baik, mungkin untuk kalian penutup, saya kutip saja satu quotes dari Izetbegovic tadi yang di bagian akhir ya, bahwa ketika kita berhadapan dengan kalangan yang sekularis maupun dari kalangan yang tradisionalis yang kolot itu, kedua-duanya tadi kan terjebak dalam pandangan Barat bahwa Islam itu adalah sebatas religi gitu. Dan ketika demikian, mereka itu akan cenderung menghasilkan solusi yang parsial terhadap permasalahan yang kita hadapi, yang mana itu mencerminkan sebenarnya pendekatan Barat terhadap dunia kita sendiri, yaitu yang satunya menganjurkan sekularisasi, yang satunya menganjurkan defensif secara total. Dalam hal itu berarti kita mengalienasi, lari dari masalah yang nyata. Baik kalau kita misalnya sekarang itu muncul kelompok yang macam-macam gerakannya, kita apresiasi sekali. Ada yang fokus di masalah ekonomi, ada yang fokus di masalah sosial, ada yang fokus di masalah politik. Itu tidak salah, itu tepat berjuang di banyak tempat, tapi kita tidak bisa memaksakan setiap perjuangan itu jika apabila seluruh atau mayoritas orang itu masih sekuler gitu. Dengan demikian, perjuangan yang paling dasar itu adalah di ranah pemikiran. Nah, itu painstaking work on the true moral and educational elevation. Jadi itu sebenarnya mirip dengan konsep Al-Atas, itu adab dan ilmu sebagai landasan daripada seluruh bidang yang lain, sosial, ekonomi, politik, sistem politik apa segala macam itu, sistem hukum itu balik lagi itu adalah kepada pandangan orangnya yang menjadi landasan, sehingga pendidikan moral atau adab dan pendidikan edukasional atau ilmu itu sekali lagi adalah basis daripada seluruh perjuangan yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Miftah atas closing statement-nya. Ya demikianlah ya kawan-kawan Sufah, penyampaian materi dari Kang Miftah terkait Izetbegovic, Deklarasi Islam dan Kemerdekaan Bosnia, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita agar tetap memegang teguh Islam secara benar dari gempuran
virus sekularisme dan liberalisme. Semoga kita bisa berpegang teguh pada Islam yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran atas penyampaiannya Kang Miftah dan teman-teman sekalian sudah menyimak. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.